Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita akan bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan memberi semangat di hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 30 ayat 18 sampai 26. Namun saya akan membacakan bagi kita semua di ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Mari kita membaca bersama-sama. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di ayat sebelumnya, di perikop sebelumnya, hal ini, perikop bagian ini melanjutkan ajakan pertobatan yang telah diungkapkan pada perikop sebelumnya. Nabi Yesaya tetap mengajak umat supaya bertobat. Mereka diajak untuk tidak meminta pertolongan kepada Mesir. Ini berarti mereka juga harus memusnahkan berhala-berhala Mesir. Dalam perjanjian lama, jika satu bangsa memohon pertolongan dari bangsa lain yang lebih kuat, ini juga berarti bahwa mereka memohon bantuan kepada dewa-dewa bangsa itu. Maka Israel diajak untuk meminta pertolongan hanya kepada Tuhan. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu. Kita baca di dalam ayat 22. Apabila engkau berseru-seru, pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Jika mereka mau berbalik dan memohon perlindungan hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong mereka. Pada waktu Asyur menyerang mereka, Tuhan akan menolong mereka serta menyembuhkan yang terluka. Tuhan tidak membiarkan umat-Nya dalam kesengsaraan dan kekurangan. Jika Asyur benar-benar menyerang Yehuda, Tuhan akan menghindarkan itu semua, sehingga terciptalah suatu kedamaian di negeri Yehuda. Mereka akan dapat bercocok tanam dan berternak dengan keamanan dan kedamaian yang dijamin oleh Tuhan pelindung umat-Nya. Itu semua dilakukan Tuhan karena Dia mengasihi umat-Nya. Ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Oleh karena keadilan yang didasarkan atas kasih-Nya, maka Tuhan akan menolong dan memberikan perlindungan kepada umat-Nya jika mereka mau berbalik dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Godly Family yang dikasihi Tuhan, kesadaran bahwa Tuhan saja satu-satunya yang berkuasa seharusnya membuat kita hanya mencari Tuhan di saat kita membutuhkan pertolongan. Jangan sampai menunggu kuasa-kuasa asing mengecewakan kita baru kita mencari Tuhan. Pahami dan ingatlah baik-baik bahwa Tuhan saja satu-satunya yang dapat memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita. Karena hanya Dia yang mengasihi kita. Tuhan akan datang dan memberikan pertolongan bila kita bergantung sepenuhnya dan totalitas kepada Dia. Maka nantikanlah pertolongan Tuhan senantiasa, dan kita bersyukur jikalau kita mempunyai Allah yang begitu setia, yang akan memberikan anaknya yang tunggal bagi setiap kita, menolong, memulihkan, menyertai, dan membimbing, bahkan menebus setiap dosa-dosa kita. Itu adalah wujud dari kasih Allah yang nyata bagi kita yang percaya kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami mempunyai Allah yang begitu luar biasa, Allah yang telah menunjukkan kasih setia-Nya kepada setiap kami, orang-orang yang terus berserah dan berseru berharap kepada Tuhan.
Kami percaya bahwa ketika di dalam persoalan pergumulan yang kami hadapi, kami memohon dan menyerahkan hidup kami secara totalitas kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kami. Dan terima kasih oleh karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau telah menolong dan menopang kehidupan kami. Bahkan Engkau telah menebus dosa-dosa kami dengan memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin.